Animisme itu asumsi dasarnya seperti itu. Nah, maka nanti tadi ya teman-teman kalau mengajukan proposal riset ya ke prodi, kok temanya membahas tentang sebuah keyakinan terhadap segala sesuatu yang berada di balik alam, yang kemudian di situ ada sesajian, di situ ada persembahan, bisa menggunakan pola-pola teorinya Tiller seperti itu. Untuk menjelaskan kenapa sebuah ritual di sebuah tempat itu kok bisa muncul, itu bisa menggunakan teori ini. Juga bisa teori yang lain, tapi ini kan kita memperkenalkan teori kan. Gitu. Kita memperkenalkan teori supaya kita kenal dan suatu saat kalau dibutuhkan ya dibutuhkan, kalaupun enggak paling tidak kita tahu ya, kita kenal. Oh ada teori begitu. Selama ini kita kenal animisme, tapi kalau ditanya bedanya dengan dinamisme, gitu ada bingung juga gitu ya. Kok semua sama ya gitu. Gitu ya. Baik, ini animisme. Oke, sekarang saya masuk yang kedua. Masih dalam rumpun evolusi untuk asal-usul agama, yaitu dinamisme. Dikembangkan oleh Andrew Lang, The Making of Religion. Saya tuh punya, cuman tadi belum ketemu ya. Belum ketemu, nanti kalau pas ketemu saya akan bagi ke teman-teman. Andrew Lang. Sebenarnya pengembangnya banyak, cuman pencetus awalnya adalah Andrew Lang. Ini sangat mirip dengan pola animisme. Sangat-sangat mirip. Bahkan fenomenanya itu sama. Jadi ada kesatuan antara manusia dengan alam, ada relasi subjek dengan alam, ya, ada kekuatan alam, kekuatan pada fenomena alam yang dibaliknya itu ada kekuatan yang lebih besar lagi. Tetapi apa yang membedakan dinamisme dengan animisme? Kalau animisme itu, kekuatan itu sumbernya adalah roh manusia yang sudah mati dan hadir melalui kekuatan alam. Kalau dinamisme adalah kekuatan itu sendiri yang ada, atau alam itu memiliki kekuatan yang dikenal dengan maga. Ya, dikenal dengan maga. Jadi hubungan manusia dengan alam itu sejatinya hubungan manusia dengan kekuatan yang berada di belakang alam itu. Contoh tadi ya, sungai, hutan, pohon-pohon besar, binatang-binatang yang besar menyeramkan gitu ya. Kemudian angin, hujan, laut, matahari, bulan itu dalam masyarakat primitif menurut dinamisme ini, di belakangnya itu ada kekuatan-kekuatan yang sudah include di dalam alam itu. Jadi bukan roh, tetapi memang alam itu sudah mempunyai kekuatan yang dikenal dengan tadi maga itu fenomenanya, tapi kekuatan itu sendiri namanya dinamo. Dinamo. Suatu yang menggerakkan, suatu yang menjadi isi dari alam yang menggerakkan semua kekuatan alam dikenal dengan dinamo. Kalau teman-teman sekarang jarang yang ngerti dinamo ya. Kalau dulu saya di kampung itu sepeda itu ono dinamone gitu ya. Jadi di roda depan itu nanti ada kayak botol gitu, ujungnya bisa berputar, itu menghasilkan listrik dan kemudian kalau waktu malam sepeda itu enggak pakai lampu itu sudah nyala. Maka disebut dinamo karena apa? Yang benda yang cuma menempel di porok gitu ya, di porok sepeda, ketika dia bergerak itu ada kekuatan yang dihasilkan gitu. Gitu ya. Jadi nah, proses dinamo itu diyakini bisa
bisa berpengaruh kepada kebaikan dan keburukan manusia primitif, itu dikenal dengan konsep-konsep yang namanya maga. Maga. Maka proses mitologi kalau di animisme tadi, kalau di dalam dinamisme, mitologi memang masih digunakan, tapi lebih menekankan pada konsep-konsep magis. Maga itu bendanya, perilaku di dalam merespon maga, merespon dinamo yang ada di alam itu namanya magis atau magic. Magic. Jadi perilakunya akhirnya apa? Akhirnya apa? Nanti istilahnya memanipulasi gitu ya. Manipulasi itu nanti saya jelaskan. Nah, kekuatan itu oleh penganut atau oleh pengikut teori dinamisme, kekuatan-kekuatan itu nanti bisa menyatu di dalam diri seseorang. Maka nanti namanya orang yang memiliki maga, memiliki kekuatan yang namanya dinamo, itu dikenal dengan shaman. Dan itu personifikasinya pada pemimpin-pemimpin agama, ketua adat, para ahli magic, ya dalam bahasa kita dukun gitu ya. Itu shaman, orang yang memiliki kekuatan, ya, memiliki maga. Kalau kekuatan itu melekat pada benda-benda, dikenal dengan fetish. Kekuatan itu ada di benda-benda keseharian yang digunakan, anting-anting, gelang, sabuk, sepatu, tali sepatu gitu ya, jepit rambut, tusuk konde. Itu diyakini di belakangnya ada kekuatan. Maka benda itu yang mempunyai magis itu dikenal dengan fetish. Gitu ya. Nah, asal-usul agama menurut teori dinamisme yang dicetuskan oleh Andrew Lang, kekuatan-kekuatan dinamo yang ada di benda-benda, baik di sekitar kita atau benda-benda alam yang menakjubkan, itu bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Supaya benda-benda itu mendatangkan kebaikan, maka ada proses pemujaan. Kalau pemujaan itu kepada orang, kepada kekuatan yang ada di balik orang, shamanism. Kalau kekuatan itu berada di balik benda-benda, dikenal dengan fetishism. Maka saya pernah diskusi dengan teman-teman dulu di AC ya, jadi fetishisme modern itu menjadikan handphone itu fetish itu. Ya, drama Korea itu menjadi fetish itu ya. Bahkan semua mahasiswa kalau foto kan begini loh. Ya. Ini begini loh kalau foto. Itu karena ada proses. Ya, ada proses ya. Gimana? Oke, ya, oke, ini habis ini selesai. Oke, ya. Oke. Nah, kekuatan-kekuatan yang ada di benda itu kemudian ada yang disimbolkan dalam bentuk-bentuk tertentu, tapi ada yang tidak. Tetapi prinsipnya masyarakat primitif kemudian memuja, mengadakan pemujaan, ada ritual, ada doa, ada persembahan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di balik subjek-subjek yang ada di sekitar itu. Menurut teori dinamisme, itulah asal muasal agama. Kalau pemujaannya terhadap benda-benda secara senjata, tombak, atau binatang-binatang yang ada di sekitar itu, ada harimau, kemudian disimbolkan dengan tertentu, dipuja. Menurut teori dinamisme, ini asal-usul agama itu seperti ini. Menurut teori animisme, itu roh. Nah, itu perbedaan pandangan antara animisme dan dinamisme. Nah, pemujaan-pemujaan ini akhirnya apa? Berkembang sesuai dengan konteks culture-nya manusia, tidak primitif lagi tapi sudah berkembang, kemudian
muncullah pola-pola pemujaan, pola-pola pensucian, pola-pola apa namanya apa kultus, ya. Ada totemnya, ada tabunya. Totem itu sesuatu yang diyakini ini suci, tabunya ada larangan-larangan jangan melakukan ini itu karena terkait dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang dipuja tadi. Ada totem, ada tabunya dan sebagainya, ya. Kemudian ini terus berkembang, jadilah itu agama-agama kompleks seperti sekarang. Jadi itu wacana-wacana keilmuannya seperti itu. Nah, pertanyaan kita kan mungkin, lah kok sekarang fenomena animisme dan dinamisme masih tetap ada, padahal agama-agama yang global sudah berkembang gitu ya. Nah, itu nanti bahan diskusi kita. Sebenarnya masih animatisme, tetapi tidak apa-apa karena waktunya habis. Mungkin ini bisa kita jadikan PR untuk diskusi kita yang akan datang. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan terima kasih Mbak Nazila sudah memandu. Demikian juga Bapak dan Ibu-Ibu yang nanti akan memberi pengayaan-pengayaan, mengkritik, membetulkan, menggarisbawahi dan sebagainya dari diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.